Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film Cold Pursuit. Film berlatar belakang di daerah Kew, Alaska, keluarga Dickman. Sang ayah bernama Nels dan istrinya bernama Grace, dan anak laki-laki satu-satunya bernama Kelly yang bekerja di airport. Nels mendapat kabar anak mereka meninggal dunia. Mereka pun segera menuju rumah sakit untuk memastikan bahwa itu adalah Kelly. Sesampainya di kamar mayat, seorang petugas mengeluarkan Kelly yang terbujur kaku. Petugas memberitahukan bahwa penyebab kematian Kelly karena overdosis heroin. Mendengar hal itu, tentu saja Nels dan Grace tidak mempercayai karena ia tahu betul Kelly bukanlah seorang pecandu narkoba. He died of a heroin overdose. Kyle wasn't a druggie. Sorry, but all the parents say that. What are you gonna do? Namun apa yang terjadi dengan Kelly merupakan sebuah takdir. Kelly sekarang sudah tiada. Sepeninggalnya Kelly, sikap Grace berubah seperti tidak bisa menerima kenyataan dan menyalahkan Nels. Suatu malam, Nels tidak menemukan Grace di rumah dan hanya sepucuk surat yang ditinggalkan Grace untuk dirinya. Grace? Nels yang putus asa kehilangan anak dan kini ditinggal istri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum itu terjadi tanpa diduga, seorang teman Kelly yang bernama Dante mendatanginya dan menceritakan kronologi pada saat Kelly dan dirinya sedang bekerja. Mereka dihampiri oleh seorang dan menculiknya. Beruntung bagi Dante, ia bisa meloloskan diri dari para penculik. Tapi naas bagi Kelly, para penculik menyuntikkan cairan ke tubuhnya dan meninggalkan di taman kota. Dante meminta maaf kepada Nels karena Kelly telah menjadi korban. Sesungguhnya yang mereka incar adalah dirinya karena telah mencuri heroin milik mereka. Mendengar hal itu, Nels tidak dapat menahan emosi dan meminta Dante untuk mengatakan siapa pelakunya. Setelah mendapatkan sebuah nama dan alamat, ia segera mencari pemilik nama itu. Speedo, itulah nama yang dikatakan Dante. Ia pun meminta Speedo bertemu dengannya. Pada saat mereka bertemu, Nels menanyakan kepada Speedo tentang Kelly yang ia temui di airport. Tapi Speedo tidak memberikan jawaban yang diinginkan Nels. Ia mengancam Nels untuk tidak berurusan dengannya. Melihat sikap Speedo, Nels tidak dapat menahan emosi. Ia menyiksa Speedo dan membawanya ke dalam mobil. Kemudian Nels memaksa Speedo untuk mengatakan orang yang terlibat dalam pembunuhan Kelly. Speedo menyebutkan sebuah nama yaitu Limbo. How does this taking over? Limbo? Tanpa menunggu lama, Nels segera mencari Limbo. Seperti yang dilakukannya terhadap Speedo, ia pun mendapatkan nama yang lain, yaitu Sania. That's what I like to hear. You killed my boy. Sania adalah seorang karyawan bandara Kew. Nels mengikuti Sania sampai ia menemukan tempat dan waktu yang tepat untuk menanyai Sania. Dari Sania inilah ia mendapatkan sebuah nama yaitu Viking. Nels membunuh Sania dan membuang semua narkotik yang dibawanya. Tell me. Viking adalah seorang bandar narkoba. Ia seorang yang kaya raya dan mempunyai banyak anak buah.
Ia mempunyai seorang anak yang bernama Mike. Viking telah berpisah dengan istrinya yang bernama Aya. Mereka bergantian dalam mengurus Mike. Viking sangat mencintai anaknya. Ia sering mencela Aya dalam merawat Mike. Suatu hari Viking mendapat laporan 3 anak buahnya telah dibunuh secara misterius. Ia mengumpulkan semua anak buah untuk mencari pelakunya. Ia sendiri menduga itu ulah saingan bisnisnya yang bernama White Bulls. Ia adalah pengedar narkoba seperti Viking. Maka Viking memerintahkan anak buahnya untuk menculik anak Bulls sebagai balasan ketiga anak buahnya yang telah menjadi korban. Singkat cerita, kedua anak buah Viking berhasil menculik dan membawa anak White Bulls yang bernama Baby Hawk ke hadapannya. Karena telah diliputi amarah untuk membalas dendam, tanpa pikir panjang, Viking menembak anak White Bulls dan membiarkannya di pinggir jalan. This doesn't happen in Keo. Berita ditemukannya mayat Baby Hawk sampai kepada White Bull. Ia tidak menyangka anaknya akan menjadi korban pembunuhan dan pelakunya sangat sadis. Kepada anak buahnya, Bulls memerintahkan untuk mencari pelakunya. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang anak bayar anak. Today, blood for blood. Kembali ke Niles, setelah mendengar nama besar Viking, ia menemui kakaknya, seorang pensiunan pembunuh bayaran. Ia menceritakan sejelas-jelasnya masalah yang ia hadapi, mulai dari terbunuhnya Kelly sampai mendapatkan nama pelakunya Viking. Kakaknya yang dikenal dengan nama Wingman memberitahu kepada Niles untuk berhati-hati berhadapan dengan Viking. Ia menyarankan kepada Niles untuk menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Eskimo. Wingman memberikan sedikit info kepada Niles untuk menjemputnya di stasiun kereta dan menempatkan di sebuah hotel. Dan bisa mengecek hasil kerjaan si Eskimo ini di salah satu situs berita terkini di kota itu. Niles pun melaksanakan apa yang dikatakan oleh Wingman untuk menyewa Eskimo. Anything else? Just no Kanye. Tanpa berlama-lama, setelah mereka sepakat dengan harga dan target yang harus dikerjakan oleh si Eskimo, Niles memberikan uang jasa. Keesokan harinya Eskimo mendatangi kediaman Viking. Viking menanyakan maksud kedatangannya. Tiba-tiba, apa yang dikatakan si Eskimo ini sungguh di luar kesepakatan dengan Niles. Yang tadinya ia berjanji untuk membunuh si Viking, ia malah menjual info kepada dirinya untuk mendapatkan cuan dari Viking. Setelah menjual info itu, ia menyebutkan sebuah nama, Dickman. Dickman lah yang menyuruh dirinya untuk membunuh Viking. Terlalu. Viking mencoba mengingat-ingat nama Dickman. Ia dan anak buahnya menduga itu adalah Wingman. Viking mengucapkan terima kasih atas kebaikan Eskimo yang telah menjual kliennya. Viking menghampiri anak buahnya yang bernama Mustang dan memberikan kode kepada dirinya untuk mengakhiri hidup Eskimo yang ia anggap sebagai orang yang licik. Tak lama kemudian, Eskimo telah menjadi mayat. Mustang dan salah satu temannya mendapatkan tugas untuk membuang jasad Eskimo. Esok harinya, Niles mengecek berita yang ada di koran internet. Bukannya berita kematian Viking yang ia terima, malah ia mendapatkan berita Viking sedang merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Dengan kata lain, Eskimo telah gagal menjalankan tugasnya. Setelah mendapatkan nama Wingman yang diduga telah membunuh ketiga anak buahnya, Viking mendatangi Wingman. How the hell you been? I'd like you to come for a little ride. Tanpa basa-basi lagi, Viking menanyai Wingman perihal ketiga anak buahnya dan alasan ia membunuh mereka. Wingman yang sebelumnya telah mengetahui dari Niles, Wingman mengatakan ia ingin membalaskan dengan perlakuan ayah Viking yang telah merebut kekasihnya. Kemudian Viking menanyakan keberadaan kokain miliknya yang jumlahnya mencapai 10 kg. Dengan enteng Wingman menjawab ia telah membuang kokainnya ke dalam toilet. Mendengar jawaban yang jujur dari Wingman yang tidak masuk dalam logikanya, Viking menganggap itu seperti sebuah lelucon dan Wingman harus menerima pembalasannya. Done? Or do you want to keep? Okay, Wingman. Beberapa hari kemudian, Niles telah kehilangan kakak untuk selama-lamanya. Kembali ke Viking yang telah mengetahui dan menyadari
telah melakukan kesalahan dengan membunuh Baby Hawk. Viking memanggil para anak buahnya untuk menghadapi White Bull. Dengan enteng, salah satu anak buah dan sekaligus kekasih Mustang ini memberikan 3 saran meminta maaf, mengakui perbuatan, dan berjanji tidak akan terulang kembali kepada kelompok Bull. Namun Viking mendapat ide yang lebih cemerlang dari anak buah ini. Secara tiba-tiba dan tak ada yang menduga sama sekali, ia mengeluarkan pistolnya dan menembak kekasih Mustang dan meminta salah satu anak buahnya untuk mengirimkan mayatnya kepada White Bull sebagai tanda maaf darinya. Namun White Bull tidak menerima begitu saja. Yang ia inginkan, kematian anaknya dibayar dengan anak Viking. Niles berpikir salah satu jalan ia harus menghadapi Viking sendirian. Oleh karena itu ia mulai mengintai kediaman Viking yang dijaga oleh para pengawalnya, dan tak mungkin ia bisa menembus penjagaan. Tanpa sengaja Niles melihat stiker di kaca jendela. Niles mempunyai ide untuk mendatangi sekolah dan menculik anaknya Viking sebagai jaminan. Namun, tidak hanya Niles saja yang mengincar Mike. Anak buah White Bull pun mendapat tugas untuk menculik Mike dari bosnya. Tapi Niles bertindak lebih dulu dari anak buah Bulls. Ia segera meninggalkan sekolah yang langsung diikuti oleh anak buah Bull. Namun di tengah jalan mereka kehilangan jejak. Kegagalan menculik Mike mereka laporkan kepada Bulls. Bulls memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi kediaman Viking. Dan di saat itu HP anak buah Viking yang telah dibunuh oleh Bulls berbunyi dan mendapat pesan untuk mendatangi suatu tempat. Mereka segera mendatangi tempat yang disebutkan dan mendapati salah satu anak buah Viking dan yang lainnya tanpa banyak yang dilakukan. Door. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui bosnya yang telah berada di Kew. Tujuannya untuk membalas dendam kepada Viking. Kembali ke Viking. Viking memarahi semua anak buahnya karena Mike telah diculik. Tak lama kemudian ayah menuduh Viking telah menculik anak buahnya dari sekolah karena hari itu adalah jatahnya untuk menjemput dan tinggal bersama Mike. Viking mencoba menjelaskan kepada ayah bahwa anak mereka telah diculik orang tak dikenal. Mendengar itu tentu saja ayah mencaci maki Viking. Viking yang terima dirinya dimarahi hendak melakukan KDRT kepada ayah, tapi ayah mengancam apabila Mike tidak ditemukan dalam waktu 24 jam, ia akan melaporkannya kepada polisi. Keesokan harinya, Viking kedatangan seorang yang mengaku ia melihat Mike dan penculiknya pada saat kejadian. Orang ini melaporkan si penculik menggunakan mobil van putih dan ia mengenalinya sebagai Coxman. Dan atas info yang diberikan, ia meminta sejumlah bayaran kepada Viking. Namun, apa yang diterima olehnya? How much did my guy offer you? Thanks. Niles yang kini telah bersama Mike meminta Mike untuk menginap di rumahnya dan ia akan bertemu dengan ayahnya keesokan harinya. Mike percaya saja dengan apa yang telah dikatakan Niles karena Niles mengaku sebagai teman ayahnya dan Mike meminta Niles untuk mendongengkan cerita sebelum bobo. All right. I've got one of these. Keesokan harinya Niles mengajak jalan-jalan Mike di jalan yang penuh salju. Dan ia berpapasan dengan polisi kota dan memperkenalkan Mike sebagai keponakannya. Setelah itu Niles meminta Mike untuk bersembunyi di sebuah tempat dan Niles menghubungi Viking mengaku sebagai penculik Mike. Lalu Niles memberikan sebuah alamat untuk mereka bertemu. Done. If you want to see him alive, come along. 210 Quarry Road. Keep. Viking telah berada di tempat yang disebutkan Niles, namun ia tidak mendapatkan Niles dan Mike. Mustang menemukan sebuah foto milik Niles dan mendapatkan lokasi di mana Niles berada. Viking memerintahkan anak buahnya untuk menuju lokasi itu. Mustang tanpa diduga menghubungi seseorang yang ternyata ia menghubungi anak buah Bulls melalui nomor temannya yang telah terbunuh. Mustang memberikan info keberadaan Viking kepada mereka. Yang dilakukan Mustang ini sebagai aksi balas dendam kepada Viking yang telah membunuh kekasih Mustang. Open road garage. Tak lama kemudian, Viking dan anak buahnya mendatangi tempat di mana Niles berada.
Niles menuju tempat untuk mengeksekusi Viking. Di saat ia sedang asik mengeka Viking, di saat itu pula anak buah Viking menodongkan pistol ke arahnya dan membawanya ke hadapan Viking. Viking menanyakan keberadaan anaknya kepada Niles. Ia mengancam akan mencederai Niles. Sebelum aksinya dilaksanakan, datanglah kelompok Bulls menyerang mereka dengan membabi buta. Terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. Niles yang berada di dua kelompok dan tidak lagi memegang senjata mencari tempat perlindungan. Tembak-menembak terjadi di antara dua ketua kelompok Bulls dan Viking. Korban pun berjatuhan dari dua kelompok itu. Mike berusaha untuk melarikan diri, namun Niles yang kini sedang mengendari sebuah truk mengejarnya, dan tak lama kemudian, Niles berhasil menahan mobil yang dipakai Viking. Viking terjebak di dalam mobil. Kesempatan ini tidak disia-siakan Bulls untuk menembaknya. Film pun berakhir dengan matinya seorang Viking. Niles segera meninggalkan tempat itu sebelum kedatangan polisi yang disusul oleh Bulls yang menodongkan pistol kepadanya, dan keduanya saling terdiam. Mike keluar dari tempat persembunyian. Ia tidak mengetahui apa yang sudah terjadi, yang telah merenggut nyawa ayahnya di tempat itu. Pesan yang bisa kita petik dari film ini, seperti pepatah mengatakan, karena nilas titik, rusak susu sebelanga. Jadi, jangan sekali-kali goreng ikan nila pakai susu, apalagi sebelanga. Wassalam.